Saya telepon, ada masalah apa, ada cerita masalah keluarganya. Saya doakan lewat telepon itu. Tadi dalam perjalanan ke sini, itu 3 orang di mobil jadi saksi. Dari LP Semarang, terpidana mati kasus pembunuhan Purwokerto, tapi sudah turun jadi seumur hidup. Telepon saya matikan, saya telepon balik. Saya rakus dengan jiwa-jiwa. Saya punya banyak pelayanan di penjara, di banyak tempat di negeri ini. Saya sudah cukup banyak membebaskan orang-orang itu. Saya bayar tebusannya kalau pembebasan bersyarat. Saya bayar. Dan saya urus mereka. Dan itu sungguh luar biasa. Ayo kita urus orang-orang itu. Karena saya harus menyatakan kasih Yesus kepada dunia ini. Sampai kaget tadi Pak Tono bilang seumur hidup. Terus saya coba ngomong, iya akan turun 16 tahun. Selesai telepon, Pak Tono tanya, Koden, kok rasanya enak sekali sih ngomong seumur hidup 16 tahun, kok rasa nggak ada apa-apa? Ya habis dia sudah terbiasa, sudah lama di situ. Saudara, ada banyak orang yang kita bisa menyatakan Yesus kepada orang itu. Ada banyak. Ulangan 29, kita akan buktikan betapa hati Papa untuk jiwa-jiwa yang belum diselamatkan itu luar biasa. Maka itu gereja jangan ngomong hal lain banyak-banyak, kecuali ngomong jiwa-jiwa diselamatkan dan hidup dalam pernikahan yang benar. 2 itu kalau kita kerjakan, gereja Tuhan akan luar biasa. Ulangan pasal 29, mulai ayat yang ke-10. Ini hati Papa untuk orang-orang belum diselamatkan. Ini perjanjian lama. Kamu sekalian, kapan? Pada hari ini. Kalau kita baca besok bunyinya kapan? Kita baca tahun depan bunyinya? Kita baca 10 tahun yang lalu bunyinya? Jadi firman ini berlaku untuk kapan? Setiap hari. Kamu sekalian pada hari ini berdiri di hadapan Yahweh Tuhan, para kepala sukumu. 1, para kepala suku. 2, para tua-tuamu. 3, para pengatur pasukan. 4, semua laki-laki Israel. 5, anak-anakmu. 6, perempuan-perempuanmu. Stop, 6 kelompok. Nah, 6 kelompok yang pertama ini asli keluarga Israel, keluarga Yahudi. Berdiri di hadapan Yahweh Tuhan. Ada apa? Ternyata belum selesai. Ada kelompok ke-7, orang-orang asing dalam perkemahan. Kelompok ke-8, bahkan tukang-tukang belah kayu. Kelompok ke-9 dan siapa? Tukang-tukang timba air di antara. 3 kelompok yang terakhir itu bukan orang Yahudi. Orang asing adalah bangsa-bangsa tetangga yang mau bergabung. Biasanya ini pegawai-pegawai. Tukang belah kayu, tukang timba air sama. Dulu nggak ada listrik, nggak ada LPG, nggak ada pompa Sanyo. Jadi keluarga-keluarga Israel perlu tenaga-tenaga kasar untuk kerja. Nah, 6 kelompok pertama itulah keluarga orang benar. Kalau berdiri di hadapan Yahweh Tuhan pada hari ini, bersama semua karyawan, pegawai, pembantu, rumah tangga dan sopir-sopir kita. Kalau kita punya anak buah, punya pegawai, punya karyawan. Pada hari ini, kalau kamu satu keluarga terdiri di 6 profesi. Pengatur pasukan, kepala pasukan, perempuan, laki, anak-anak, semua tadi itu. Apa yang terjadi? Ayat 12. Untuk masuk ke dalam perjanjian Yahweh Tuhanmu, yakni sumpah janjinya yang diikat Yahweh Tuhanmu dengan engkau pada hari ini. Saya berhenti dulu. Terjemahkan kata untuk masuk ke dalam covenant, ke dalam perjanjian keselamatan yang Yahweh Tuhan kita ikat dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Israel. Apa artinya untuk masuk ke dalam perjanjian keselamatan itu? Jadi 3 kelompok terakhir yang bukan orang Kristen, kalau saya pakai sekarang, itu adalah pembantu, pegawai, orang asing yang tinggal dengan kita. Artinya mereka diapakan?
diselamatkan. Majikan-majikan Kristen, bos-bos Kristen. Tahun 2009 yang lalu, berapa persen karyawan saudara, saya nggak tanya jadi Kristen dan anggota gereja mana. Tidak, dijauhkan Tuhan. Saya mau ngomong begini, atas nama orang, makin besar gedung gereja yang kita bangun, membuat sakit hati mereka lebih dalam. Banyak nggak pernah mikir, karena saya bisa buktikan. Kalau saya ngomong kalimat ini, banyak orang, apa urusannya? Nah, nggak tahu bukan? Dengarkan. Mengapa makin besar gedung gereja yang kita bangun, buat mereka makin sakit hati? Siapa bisa jawab? Nah, takut. Dengarkan. Mereka mikir gini, hei, kamu bangun gedung sebesar itu, kan harapannya kami masuk toh? Nah, bukan iri hati, bukan kesenjangan, bukan. Karena mereka tahu kita mengharapkan siapa. Jumlah kita minoritas, kok bangun gedung gede-gede itu untuk apa? Kita nggak pernah ngerti perasaan mereka. Kita sok dengan gedung yang miliatan. Untuk apa? Yesus tidak pernah menyuruh kita menjadikan bangsa ini bangsa Kristen. Catat ayat ini. Beda. Kita hanya suruh nginjil, beritakan keselamatan. Terima tidak urusan nanti. Kita pun nggak boleh paksa, betul tidak? Cuma suruh menyaksikan, nggak lebih dari itu. Ulangan 29 adalah satu-satunya catatan firman di perjanjian lama, di mana hati Bapa kita berhati misi. Ini ayat. Orang asing, tukang belah kayu, tukang timba air harus masuk dalam perjanjian keselamatan. Ayat berikut. Supaya, ayat 13. Ia, Bapa di surga, Bapa Yahweh, mengangkat engkau sebagai umatnya pada hari ini. Termasuk 3 kelompok terakhir. Dan supaya ia menjadi Tuhanmu, seperti yang difirmankannya kepadamu, dan seperti dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Salah satu alasan kenapa saya nggak memegang kata Allah dalam kitab suci ini. Kalau saya nginjil pakai kata ini, mereka berkata, ya sama, ngapain kamu ajari aku? Sama. Itu yang mereka dapatkan. Masuk kepada keselamatan. Ayat 14. Kita akan ketemu kelompok yang ke-10 sekarang. Ini luar biasa. Bukan hanya dengan kamu saja. Kamu tadi siapa? 9 kelompok itu. 6 keluarga kita kelompok, dan 3 orang lain kelompok, 3 kelompok orang. Bukan hanya dengan kamu saja aku mengikat perjanjian dan sumpah janji ini. Lalu dengan siapa lagi, Bapak? Tetapi dengan setiap orang yang hanya ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita yang berdiri di hadapan Yahweh Tuhan kita. Saya menangis. Saya ingat tahun 80 berapa di Denpasar, saya dapat ayat ini. Waktu itu saya berdoa untuk saudara kita orang Bali. Kapan mereka kenal keselamatan? Tiba-tiba ayat ini muncul. Tahun 83 kira-kira. Saya nggak pernah tahu kalau di perjanjian lama hati Papa untuk jiwa-jiwa seperti itu. Jadi ternyata menyelamatkan mereka itu nggak susah. Asal kita mau berdiri, berani berdiri di depan Yahweh Tuhan kita. Apa arti kata berdiri? Artinya tidak punya salah, berani menyatakan diri. Aku milikmu Tuhan. Aku mengikut engkau. Aku menyembah, aku mengandalkan. Begitu kita berdiri benar, maka semua pembantu, orang asing, pegawai, karyawan, sopir, seorang di rumah tinggal bersama kita akan disedot masuk oleh Tuhan sendiri. Karena Dia mengasihi mereka. Gampang. Saya punya ilustrasi yang sangat gampang. Yesus berkata, kita adalah garam, harus bilang garam kelurahan.
Garam apa?